Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-26. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai dengan 43, dilanjutkan ayat 45 dan ayat 47 sampai dengan 48. Kita hari ini melanjutkan renungan kita mengenai identitas seorang murid. Dan identitas seorang murid ini disoroti dari relasinya dengan orang-orang yang bukan murid Yesus. Kutipan hari ini menceritakan ketika Yohanes membuat laporan kepada Yesus bahwa ada orang yang bukan murid Yesus, bukan kelompok murid Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus. Yohanes kemudian melarangnya karena orang itu bukan termasuk kelompok murid Yesus. Dia ingin pamer kepada Yesus bahwa sebagai seorang murid dia menjaga kemurnian ajaran Yesus. Sebagai seorang murid dia setia kepada guru. Sebagai seorang murid, dia melindungi hak-hak gurunya supaya orang lain tidak sembarangan memakai nama gurunya. Yohanes tentu saja merasa berjasa karena berhasil melarang orang lain di luar kelompok inti murid-murid Yesus mengatasnamakan gurunya. Namun Yohanes kaget karena justru Yesus marah kepada dia. Yesus justru mengatakan, jangan kamu larang. Sebab tidak ada seorang pun yang melakukan mukjizat atas namaku pada saat yang sama melawan aku. Barang siapa tidak melawan kita, dia di pihak kita. Dan hal itu membuat para murid tentu saja terheran-heran. Karena Yesus memberi ruang kepada orang-orang di luar murid yang resmi untuk ikut terlibat di dalam karyanya. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, seringkali kita menemukan, bahkan mungkin diri kita juga, sikap-sikap yang seperti itu. Mereka yang tidak masuk kelompok kita, kita keluarkan. Mereka yang tidak masuk golongan kita, kita singkirkan. Mereka yang tidak bersama kita, kita pinggirkan. Di tengah masyarakat hal itu sangat biasa terjadi. Tapi rupanya Yesus justru mengingatkan kita semua melalui tegurannya kepada Yohanes bahwa keselarasan perbuatan orang itu dengan misi dan tujuan Yesus itu yang lebih penting. Bagi Yesus tidak penting dia berada di dalam atau di luar. Yang penting adalah dia melakukan hal-hal yang baik dan benar yang sesuai dengan cita-cita Yesus. Bagi Yesus siapapun dia, kalau hidupnya selaras dengan misi dan tujuan hidup Yesus, dia itu ada di pihak Yesus. Dia tidak melawan Yesus. Entah dia anggota kelompok atau bukan. Entah dia sudah dibaptis atau belum. Dan Yesus mengajak para murid
kita semua memiliki pandangan yang lebih luas. Jangan sampai kita merasa dikurung, dipersempit dengan pandangan-pandangan kita sendiri, dan justru tidak melihat bahwa Tuhan juga berkarya melalui berbagai macam cara dan melalui berbagai macam orang. Dulu pernah ada slogan, di luar gereja tidak ada keselamatan. Kalau kita merenungkan baik-baik ajaran Yesus ini, maka Konsili Vatikan kedua kemudian mengoreksinya. Di luar gereja juga ada keselamatan. Banyak orang yang tidak dibaptis melakukan karya-karya yang selalu diajarkan oleh Yesus. Sebaliknya, justru orang-orang yang sudah dibaptis tidak melakukan dengan baik apa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Kadang saya juga menemukan ada orang-orang yang belum Katolik, tapi dari sikapnya, cara hidupnya, kata-katanya sungguh lebih Katolik daripada orang Katolik. Dan kepada orang seperti ini, kita harus hormat, kita harus salut, dan kita juga perlu mencontoh dia. Orang-orang seperti ini adalah juga orang-orang yang melaksanakan ajaran-ajaran Yesus. Oleh karena itu, menjadi seorang murid, sekali lagi digarisbawahi oleh Yesus, harus mempunyai keterbukaan hati, wawasan yang luas, cara pandang yang lebar, bukan yang sempit. Tuhan Allah jauh melebihi kemampuan kita. Dia bisa berkarya dan menggerakkan hati siapa saja untuk melakukan karya-karya besar yang Dia kehendaki. Oleh karena itu, kita murid-murid Yesus juga tidak boleh menjadi sombong bahwa seolah-olah kitalah orang dalam, kitalah orang dalam lingkaran Yesus. Kita pasti akan diselamatkan, kita pasti akan bahagia bersama Yesus. Belum tentu. Kecuali kalau kita memang konsekuen dengan apa yang diajarkan Yesus. Kita bertekun melaksanakan apa yang diteladankan Yesus, apa yang diminta oleh Yesus, yaitu mengikuti Dia, menyertai Dia, belajar dari Dia. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, yang lebih penting lagi sebagai seorang murid adalah jangan sampai kita menyesatkan orang lain. Maka Yesus dengan keras mengatakan, kalau matamu menyesatkan kamu, cungkilah. Lebih baik kamu bermata satu masuk ke dalam kerajaan surga daripada bermata dua masuk ke neraka. Kalau tanganmu menyesatkan kamu, penggalah. Kalau kakimu menyesatkan kamu, potonglah. Mungkin mendengar kata-kata Yesus ini, kita lalu merasa, oh, Yesus kok begitu kejam. Tapi yang dimaksud oleh Yesus adalah, kalau memang kita ini seorang murid Yesus yang telah mengenal Yesus, tetapi kita mengajarkan kepada orang lain hal-hal yang sesat, yang berlawanan dengan ajaran Yesus, kita telah membuat orang lain jatuh ke dalam pencobaan. Kita telah menjadi batu sandungan bagi orang lain, karena kita memberikan contoh dan memberikan ajaran yang keliru,
yang tidak benar, yang tidak baik, sehingga orang lain jatuh ke dalam kesalahan. Ketika ada orang yang mau belajar, katakanlah, tentang Yesus, kepada Yesus, mau berjumpa dengan Yesus, lalu kita mengajarinya dengan sembarangan, sehingga akhirnya yang dia kenal bukan Yesus, tapi yang dia kenal diri kita sendiri. Nah, ini diingatkan kepada kita melalui bacaan hari ini. Yang kita ikuti adalah Yesus. Yang kita wartakan adalah Yesus. Jangan sampai kita sebagai seorang murid justru mengambil alih posisi Yesus. Kita menjadikan diri kita terkenal dan Yesus nomor 2. Kita berbicara seolah-olah lebih berkuasa daripada Yesus. Kadang-kadang saya juga menemukan beberapa orang yang merasa sudah menjadi seorang pendoa, bisa mendoakan orang lain, lalu mulai praktek doa ke sana kemari dan merasa bahwa dirinya hebat. Mohon maaf, Yesus yang hebat. Kita semuanya ini murid, dan Tuhanlah yang harus menjadi yang pertama, bukan kita. Inilah identitas seorang murid Yesus. Seorang murid Yesus adalah seorang yang membawa nama Yesus dan mewartakannya. Seorang murid Yesus adalah seorang yang mempunyai wawasan luas bahwa di luar ada juga orang-orang yang dianugerahi rahmat oleh Allah untuk berkarya dengan semangat Yesus. Kita sebagai murid Yesus harus berani untuk memberitakan yang benar. Justru jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga orang lain terjatuh, sehingga orang lain melakukan kesalahan. Seorang murid Yesus haruslah berani hidup secara konsisten, hidup secara konsekuen, hidup secara berintegritas, sehingga dia dapat dipercaya oleh orang lain. Itulah panggilan kita, identitas kita sebagai seorang murid Yesus, seorang yang berintegritas, mewartakan Yesus, bukan mewartakan diri sendiri. Semoga kehadiran kita selalu menghadirkan Yesus yang mengasihi setiap orang. Amin.